Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Bu Nina. Iya, sebelum kita memulai sesi coaching ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu kompetensi apa yang ingin Pak Dedi kembangkan dalam sesi ini. Apakah ada fokus tertentu yang ingin Pak Dedi kembangkan? Baik, di sini saya ingin fokus pada kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendengarkan aktif untuk membantu coaching menemukan solusinya sendiri. Baik, jadi saya akan mengamati nih bagaimana Pak Dedi mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada coach ya. Apakah ada aspek lain yang ingin Bapak fokuskan? Di sini saya juga ingin memastikan bahwa pertanyaan yang saya ajukan membantu coaching untuk berpikir lebih mendalam dan menemukan solusi yang lebih jelas. Baik Pak, nah bagaimana nih penilaian Pak Dedi terhadap kesiapan Bapak dalam kompetensi tersebut? Saya merasa cukup siap, tapi masih ada ruang untuk saya memperbaiki kemampuan dalam memfasilitasi diskusi yang lebih produktif bagi coaching. Baik Pak, saya akan mencatat nih pengamatan saya selama sesi coaching berlangsung ya. Nah, apa harapan Pak Dedi dari observasi ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang dapat membantu saya untuk terus mengembangkan keterampilan coaching ini. Baik, saya akan memberikan umpan balik setelah sesi selesai berdasarkan pengalaman saya Pak ya. Silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Selamat siang Pak Yogi, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Denny, alhamdulillah kabar saya baik. Tetapi ada beberapa masalah di kelas yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Silakan Pak Yogi, apa yang Bapak ingin bahas hari ini Pak? Jadi gini Pak, beberapa siswa saya sering bertengkar ketika bekerja dalam kelompok dan ini mengganggu proses belajar. Saya bingung bagaimana caranya mengatasi konflik ini agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik, jadi apa tujuan yang Bapak ingin capai pada diskusi ini? Sebetulnya saya ingin menemukan cara Pak untuk mengelola konflik di kelas ini sehingga siswa dapat bekerja sama dengan lebih baik dan suasana belajar menjadi lebih kondusif. Baik, menurut Bapak nih, apa penyebab utama terjadinya konflik di antara siswa selama kegiatan kelompok? Saya kira mungkin karena beberapa siswa memiliki karakter yang kuat dan juga berbeda dan mereka kesulitan bekerja sama. Ada juga mungkin yang merasa tidak adil dalam pembagian tugas, gitu Pak. Kemudian bagaimana respon siswa lain ketika terjadi konflik? Apakah mereka terlibat atau cenderung pasif? Sebagian siswa yang terlibat di dalam konflik cenderung diam. Kemudian siswa yang lain terlihat terganggu Pak, sehingga ini membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Apa rencana Bapak untuk menangani konflik ini agar suasana kelas menjadi lebih harmonis? Saya pikir untuk memperjelas peran dalam setiap kelompok, sehingga semua siswa tahu Pak apa yang harus mereka lakukan. Kemudian saya juga ingin mencoba membuat aturan kelas yang jelas tentang bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah tanpa bertengkar. Bagus, itu ide yang bagus ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak memastikan bahwa aturan ini bisa dipatuhi oleh seluruh siswa? Saya akan mencoba mengadakan diskusi tentang pentingnya bekerja sama dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik Pak. Selanjutnya setiap kelompok juga akan diminta untuk membuat kesepakatan bersama tentang bagaimana mereka menyelesaikan konflik di kelas. Kapan Bapak berencana untuk memulai menerapkan perubahan ini di kelas? Saya akan memulainya kira-kira minggu depan setelah saya mendiskusikan rencana ini dengan siswa dan menyiapkan materi untuk diskusi tentang kerjasama kelompok tersebut. Baik. Bagaimana Bapak akan mengevaluasi
apakah pendekatan yang baru ini bisa berhasil? Tentu saya akan mengamati bagaimana siswa bekerja sama setelah aturan dan kesepakatan baru diterapkan. Kemudian saya akan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan umpan balik setelah beberapa kali melakukan pertemuan. Bagus sekali Pak. Selanjutnya, apa yang Bapak merasa siap untuk memulai programnya? Tentu Pak, saya sangat merasa siap dan yakin setelah mendiskusikan permasalahan ini dengan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas Ya, selamat siang Pak Deli. Selamat siang Bu Nina. Iya, Bapak sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Yogi ya. Nah, bagaimana nih menurut Bapak proses coaching yang baru saja Bapak lakukan? Baik, barusan saya sudah melakukan coaching. Alhamdulillah ya Pak, ya Bu ya, maaf. Saya di sini merasa sudah membantu Pak Yogi untuk mengidentifikasi solusi dari masalah di kelasnya. Tapi mungkin saya gitu ya, masih bisa memperdalam pertanyaan yang saya ajukan. Baik Pak. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Baik, silakan misalnya. Iya Pak, saya melihat Bapak ini sudah cukup baik ya Pak ya, dan dalam mendengarkan dan juga memberikan ruang bagi Pak Yogi untuk menemukan solusinya sendiri. Namun ada di beberapa bagian pertanyaan Bapak mungkin bisa lebih spesifik untuk membantu Pak Yogi menggali lebih dalam permasalahannya Pak. Apa menurut Bapak soal ini? Saya juga setuju ya dengan tadi yang disampaikan. Mungkin saya di sini harus lebih bisa memperhatikan struktur gitu ya, pertanyaan agar coach lebih mudah menemukan akar masalahnya. Baik. Nah, dari diskusi kita ini nih Pak, apa rencana Pak Dewi untuk meningkatkan performa di sesi coaching berikutnya Pak? Saya rasa saya akan mencoba mempersiapkan pertanyaan yang lebih matang gitu, sebelum coaching dimulai dan memastikan pertanyaan tersebut itu relevan dan mendalam. Oke Pak. Nah, kapan nih Bapak mulai berencana untuk menerapkan perubahan ini Pak? Saya akan mencobanya di sesi coaching selanjutnya minggu depan. Baik Pak. Nah, saya akan mencatat pengamatan ini dalam form super akademik ya Pak ya, supervisi akademik. Semoga dengan ada pertemuan ini bisa membantu Bapak dalam hal mengembangkan keterampilan coaching Pak Dewi ya. Terima kasih sebelumnya atas umpan baliknya, Bu Nina. Saya merasa lebih siap untuk melakukan perbaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi.